kita bertemu kembali dengan Bu Lena dan juga hari ini saya mengajak Noni untuk menjumpai teman-teman semua. Kita mau sekolah minggu bersama ya. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan. Bagaimana anak-anak yang di rumah? Semuanya sehat kan? Ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan dan kita akan bernyanyi dengan sepenuh hati kita. Kita nyatakan, aku cinta Yesus. Yuk. Senang banget, kita masih diberi kesehatan. Harus apa? Bersyukur. Kita mau bersyukur dengan berdoa. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Anak-anak yang di rumah, kita mau berdoa bersama untuk memulai sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami keselamatan, dan Engkau masih memberi kami kekuatan menghadapi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami tetap bersuka cita, kami boleh mengikuti sekolah minggu, walau kami tidak bertemu satu sama lain Tuhan, tetapi hati kami Engkau satukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus kiranya hadir dalam acara kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Nanti sudah bisa belum ya? Oh sudah, lagunya apa ya? Lagunya apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, ajak teman-teman yang di rumah. Yuk kita nyanyi bersama. Yuk, sama teman-teman yang di rumah. Yuk kita nyanyi bersama. Ku mau cinta Yesus. Iya, yuk.
bukakan dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Sudah siap? Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas. Ya, dari Injil Lukas, itu perjanjian baru. Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya 44 sampai yang ke-56. Sekali lagi, Injil Lukas 23 ayatnya 44 sampai 56. Kita akan baca bersama-sama. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikian kesaksian Injil Lukas mengenai kematian Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Bu Lena ingin bertanya kepada anak-anak semua. Anak-anak, pernahkah anak-anak merasakan ada orang yang sangat sayang kepada anak-anak? Pernah? Siapa kira-kira? Pasti. Siapa ya? Pasti orang tuamu, papa mamamu, ayah ibumu. Pasti sayang kepada kalian. Dan kalau kalian sayang nggak sama papa mama? Sayang nggak sama ayah ibu? Pasti dong sayang semua dengan papa mama, dengan ayah dan ibu. Nah, kalau kalian sayang kepada papa mama, kepada ayah ibu, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, kira-kira kalau sayang kepada papa, mama, atau ayah dan ibu, contoh yang sederhana. Kalau dinasihati, "Dek, jangan main di luar ya. Itu cuacanya sangat panas, nanti kepalamu pusing." Itu ayah atau ibu sayang kepada kamu. Kalau kepalamu pusing, kamu sakit, ayah dan ibu juga sedih. Nah, kalau kamu sayang kepada ayah dan ibu ketika kamu diberi nasihat seperti itu, berarti kamu juga harus menurutinya.
Itu artinya kamu sayang kepada ayah dan ibu atau kepada papa dan mama. Nah, adik-adik, ketika kita sayang kepada orang lain, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang lain tersebut. Nah, hari ini kita juga membaca di firman Tuhan, ada sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa yang ditunjukkan kepada kita manusia. Apakah itu? Yaitu kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bagaimana? Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa adalah kasih yang menyerahkan nyawanya selebar rentangan tangannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati buat saya dan juga buat anak-anak, buat semua manusia di dunia ini yang sudah berdosa. Yesus sangat sayang kepada kita. Dan dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu dia rela menyerahkan nyawanya. Kita bisa baca kembali di ayat 46, akan kita ulang pembacaannya dari Injil Lukas 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu mengandung makna bahwa Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung memberikan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan sampai dia rela mati, disalibkan, menerima olokan, menerima hinaan. Tapi Yesus menerimanya dengan kesabaran. Karena apa? Karena dia sangat sayang kepada kita. Dia ingin kita selamat dari semua dosa-dosa kita dan boleh menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, satu hal lagi dari perikop yang kita baca hari ini, ada sebuah nama yang disebut, yaitu siapa? Di ayat yang ke-50, yaitu adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia adalah majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Dia berasal dari Arimatea. Oleh sebab itu dia sering disebut Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini adalah salah satu murid pengikut Tuhan Yesus juga. Tapi ia juga menjadi anggota dari majelis besar. Dia sebenarnya tidak setuju dengan putusan si Pontius Pilatus atas Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus menerima hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi orang-orang berusaha menghukum dan menyalibkan dia. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan dengan Yusuf Arimatea? Dia sangat mencintai Tuhan Yesus juga. Dia mengikuti proses perjalanan Tuhan Yesus sampai disalibkan dan akhirnya wafat di kayu salib. Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Dia ingin menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus itu dengan satu cara. Ketika dia melihat Tuhan Yesus sudah wafat, dia menghadap Pontius Pilatus. Di ayat yang berikutnya, di ayat 52, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Jadi Yusuf Arimatea ini menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan apa? Menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengafaninya dan menguburkannya. Luar biasa. Tidak hanya dia menonton peristiwa ini, tapi dia benar-benar melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kasihnya juga kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana ketika kita mengasihi orang lain,
mengasihi papa mama kita, mengasihi ayah ibu kita, mengasihi saudara kita, mengasihi kakak dan adik kita, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang akan adik-adik lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan ketika anak-anak mengatakan, aku mengasihi mamaku, tapi ketika mama sedang sibuk, tidak ada yang membantu, anak-anak hanya berdiam diri, bahkan enak saja yang mainan. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ada sesuatu yang harus dilakukan, walaupun itu hanya hal yang sangat kecil. Contoh yang lain, ketika anak-anak bermain dengan sukacita, setelah selesai, kalau anak-anak sayang kepada papa mama, sayang kepada kakak, sayang kepada saudara, apakah anak-anak akan meninggalkan mainan itu begitu saja tanpa diberesin? Ini adalah contoh yang sederhana. Kalau anak-anak sayang kepada orang-orang yang ada di rumah, kalau sesudah mainan diberesin kembali, ditempatkan di tempat yang semula. Itu adalah bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengasihi dengan hal yang sangat sederhana. Mau melakukan aktivitas? Ya, oke. Untuk yang kelas kecil, nanti bisa disiapkan gambar seperti ini. Gambar apa ini adik-adik? Gambar kayu sawit. Anak-anak bisa membuatnya sendiri di rumah. Pakai kertas apa saja boleh. Ini kebetulan pakai kertas lipat. Ya, ini membuat gambar salib. Kemudian anak-anak bisa membuat namanya jantung hati. Dulu sudah pernah diajari untuk membuatnya. Jantung hatinya dibuat berapa? Tidak hanya satu. Kita mau membuatnya 4 buah. Ya, silahkan dipilih warnanya apa kesukaannya anak-anak. Ini ada 4 warna seperti ini. Ya. Nah, besar kecilnya terserah, boleh pilih. Mau buat kecil, mau buat sedang atau besar. Nah, setelah itu kalian bisa milih salah satu warna yang kalian sukai. Oh, misalnya saya suka warna pink. Nah, kita ambil warna pink, ya, seperti ini. Kemudian kita tulis nama. Namanya siapa? Nama anak-anak semua. Ya, namanya sendiri-sendiri. Tulis di sini, misalnya namanya Feren, ya ditulis aja di sini nama Feren, gitu ya. Sudah ditulis namanya, kemudian nanti ditempel di sini, ya dekat dengan salib. Ya, itu artinya apa? Ketika nama Feren ditulis dan ditempel di salib ini, Feren menyatakan aku cinta Yesus, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Nah, berikutnya yang 3 hati lagi, silahkan tulis nama orang-orang yang kamu kasihi. Boleh nama ayah, nama ibu, nama kakak, atau mungkin kalian punya teman yang sangat-sangat kalian sayangi. Boleh ditulis di jantung hati yang lain. Nah, setelah itu nanti akan ditempel juga dengan menggunakan seperti ini. Nah, bisa pakai isolasi atau pakai lem, kasih benang seperti ini, ya. Nah, kalau dibalik seperti ini, jadi ini nama kalian masing-masing, kemudian nama orang-orang yang kamu kasihi di bawahnya. Apa maksudnya kita membuat aktivitas ini? Yang pertama, kita secara pribadi, nama masing-masing menyatakan aku mau cinta Yesus dengan sebuah janji. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, janjinya kalian catat dalam hati masing-masing. Terus, kalian juga harus mengasihi orang-orang yang sudah tertulis namanya di bawah ini. Walaupun ini hanya ada 3, kalian boleh menambahkan, misalnya sampai panjang, karena aku mau sayang dengan si A, si B, si C, dan lain sebagainya, boleh ditambahkan. Ya, artinya kita mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk anak-anak yang kelas besar, anak-anak boleh menyiapkan juga sama seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian nanti siapkan sepotong kertas seperti ini, silahkan ditulis. Kamu punya komitmen apa untuk mengasihi Tuhan, satu, kemudian yang kedua mengasihi sesama. Ya, nanti bisa ditempel seperti ini. Nah, ini dipikirkan baik-baik. Jadi tidak hanya sekedar menulis sedapatnya, tidak, tetapi kalian harus benar-benar menulis janji ini dan berusaha untuk melakukannya. Nah, hari ini satu aktivitas lagi yang akan kita buat, yaitu aktivitas ya seperti ini. Kita akan siapkan kertas yang seperti ini. Kertas ini berukuran 2 cm dikali 15 cm. Silahkan dibuat dua seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua 2 cm dikali 15 cm, 12,5 cm. Buat dua juga. Kemudian yang ketiga 2 cm dikali 10 cm. Dibuat dua juga. Dan yang terakhir 2 cm dikali 7,5 cm. Kita akan membuat aktivitas ini bersama-sama, yaitu dengan cara kita pakai lem. Ini kita lem pinggirnya seperti ini. Kemudian kita rekatkan yang warna ini seperti ini. Kita lem lagi, kita rekatkan sampai keempat-empatnya selesai. Seperti ini. Yang satunya juga sama. Kita buat semuanya menempel. Kalau tidak punya kertas lipat, kita bisa gunakan kertas yang lain, ya. Tidak harus kertas lipat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menempel sisi yang sebelah kiri yang lain. Nah, kita tempel di sini. Jadi seperti ini. Sisi yang satunya juga sama. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan memasang talinya. Kita rekatkan jadi satu seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini akan kita rekatkan ke bawah.
seperti ini gantung hatinya. Ini bisa kita gantung di tengah pintu seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nanti di atasnya bisa kita tempel janji yang sudah kita tulis di kertas yang kecil ini tadi. Nah, anak-anak, demikian aktivitas kita hari ini. Semoga bisa mengajar kita bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kasih kita juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita akan bersama-sama tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu, Yesus disalibkan karena cintanya. Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi kami, supaya kami hidup kembali bersama dengan Engkau. Kami ingin belajar Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi-Mu juga, seperti Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah kami tuliskan di dalam aktivitas kami dan boleh kami lakukan. Kami juga berjanji akan melakukan sesuatu bagi orang-orang yang kami kasihi, mungkin bagi ayah ibu kami, buat papa mama kami, untuk kakak adik kami Tuhan, atau untuk siapa saja Tuhan yang kami kasihi. Ajar kami untuk bisa melakukan kasih ini dengan sepenuh hati dan juga dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap aktivitas yang saat ini kami jalani di rumah. Kami tidak bersekolah, tapi kami mendapat tugas-tugas yang harus kami kerjakan di rumah. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan kesungguhan hati dan kami mau melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Bapa, khusus untuk situasi kondisi pandemik corona saat ini, kami mohon Tuhan, Engkau segera campur tangan untuk mengatasi masalah ini, dan kami percayakan Bapa, semua penanganannya hanya di dalam kekuatan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberi rancangan yang terbaik. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan berikan kami kekuatan kesehatan untuk selalu menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita karena kami punya kasih yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.